Inilah inti dari alam suci Buddha ilahi, kerajaan 10.000 Buddha. Setelah masuk, Xiao Yan melihat sekeliling. Tempat itu dipenuhi dengan kekuatan aturan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kuil dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya tempat cahaya Buddha berbenturan, dan banyak sosok di tanah, akan melangkah beberapa langkah lalu bersujud, berlutut dalam penyembahan, bersujud dalam keyakinan. Satu kekuatan saja tidak dapat mencapai tingkat ini. Tetapi jika jumlah orang percaya mencapai ratusan ribu, jutaan, triliunan, semuanya percaya pada dewa dan Buddha, maka bahkan tanpa seorang Buddha akan tercipta. Xiao Yan kagum pada kekuatan keyakinan yang luar biasa. Kekuatan aturan seperti itu mungkin hanya dapat ditemukan di alam mistik surga barat. Semakin dekat seseorang, semakin banyak ia dapat mendengar bisikan para dewa dan Buddha, bisikan mereka memasuki pikirannya. Rasanya benar-benar seperti keselamatan, secara bertahap menenangkan dan menenteramkan jiwa. Namun, Xiao Yan segera bergidik, menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya dari suara-suara ilahi yang terus-menerus memasuki pikirannya. Ekspresi Miao Liankong tampak serius, ia terus mengawasi, tetapi mendapati bahwa Xiao Yan sama sekali tidak terpengaruh oleh suara para dewa dan Buddha. Kau tidak bisa mengganggu pikiranku. Simpan pikiranmu untuk dirimu sendiri, atau aku tidak akan ragu untuk mengarakmu telanjang di jalanan. Suara Xiao Yan bergema di benak Miao Liankong. Ini untuk memberitahunya bahwa apapun pikirannya, Xiao Yan menyadarinya. Miao Liankong gemetar, dan perlahan-lahan membawa Xiao Yan menuju kerajaan 10.000 Buddha. Di tengah-tengah, di ujung sana, berdiri seorang Buddha dengan ukuran yang tak terbayangkan. Tubuh emasnya bukanlah daging dan darah, melainkan manifestasi dari suatu aturan kuno, mengalir dengan cahaya Buddha cair seperti batu, memancarkan kehendak yang melampaui segala sesuatu, seolah-olah ia adalah pusat dan penguasa seluruh kerajaan Buddha. Ia adalah penguasa kerajaan 10.000 Buddha. Murid Miao Liankong memberi salam kepada guru. Aku gagal menemukan peoni yin yang dalam perjalanan ini, mohon hukum aku, guru. Posturnya sangat rendah hati, tetapi pikirannya berpacu, merenungkan bagaimana menghadapi ketidakpastian yang akan datang. Tubuh emas Buddha itu menunduk, kelopak matanya tampak sedikit membuka dan menutup, dua tatapan tajam tertuju pada Miao Liankong. Sebuah suara agung dan acuh tak acuh bergema. Terlepas dari liku-liku perjalanan ini, aku telah merasakan masalah ramuan itu. Aku memiliki metodeku sendiri. Dua sinar emas Buddha perlahan bergerak di belakang Miao Liankong, menatap Xiao Yan. Saat tatapan mereka bertemu, Xiao Yan merasa seolah seluruh tubuhnya sedang diteliti oleh cahaya yang berkilauan. Bahkan jiwanya menegang. Xiao Yan tidak memberikan perlawanan, malah memuntahkan seteguk darah, auranya melemah, menunjukkan tanda-tanda luka parah. Suara agung Buddha terus bergema. Pengikut di belakangmu memiliki aura yang unik. Bukan milik roh-roh dari alam suciku. Dia memang talenta yang menjanjikan. Biarkan dia tetap di sisiku sebagai muridku. Meninggalkannya di belakang. Petik 2. Ekspresi Miao Liankong berubah, dan jantungnya berdebar kencang. Jika Xiao Yan diterima oleh gurunya, itu akan merugikannya, tetapi mungkin masih ada secercah harapan. Namun, begitu pikiran ini muncul, gelombang penghancuran diri yang samar-samar muncul dari kedalaman jiwanya. Guru, Anda tidak bisa, dia bukan pengikut biasa. Dia adalah rekan Taoisku, dan cintaku padanya sangat dalam. Mendengar ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi, dan bahkan lantunan doa Buddha Sansekerta yang dibisikkan pun berhenti sejenak. Tepat ketika suasana mencapai puncaknya, sesosok anggun, sedingin cahaya bulan, diam-diam muncul di samping Miao Liankong. Dia sedikit membungkuk, wajahnya menunjukkan ketidakpedulian, penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh sangat mirip dengan Miao Liankong. Ia berdiri tanpa alas kaki di kehampaan, pandangannya pertama-tama menyapu ringan Miao Liankong, yang berlutut di tanah, ekspresinya sedikit berubah. Seketika, mata yang serba melihat itu tertuju pada Xiao Yan, yang menundukkan kepala dan berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya. Tatapannya tenang dan tak tergoyahkan, namun Xiao Yan merasakan fluktuasi yang tidak biasa.
Ia menyapu pandangannya ke arahnya. Itu adalah Miao Lianhua, dengan segel 9 kelopak di antara alisnya. Setelah diperiksa lebih dekat, kulitnya yang merah muda dan halus, seperti akar teratai yang baru tumbuh, tidak menyentuh tanah, dan aura yang dipancarkannya sedikit lebih kuat daripada aura Miao Liankong. Meskipun tindakan kakakku terkadang gegabah, dia pasti memiliki rasa kesopanan sendiri dalam hal-hal penting seperti nyawa Luzi. Karena orang ini telah mendapatkan persetujuannya dan telah meninggalkan segel pengikut, biarkan kakakku menanganinya sendiri. Selain itu, alam suci Buddha kita tidak kekurangan individu berbakat seperti itu. Biarkan saudari Konger secara pribadi membimbingnya untuk membiasakan diri dengan ajaran Buddha. Mengamati penampilannya lebih lanjut lebih tepat. Bujukan Miao Lianhua jelas dan logis, terutama, setelah dia berbicara, Sang Buddha mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan. Sekarang Anda adalah yang mulia ilahi dari kerajaan ilahi 10.000 Buddha, dan kata-kata Anda masuk akal. Bawa dia pergi. Alam mistik surga barat belakangan ini dilanda kekacauan. Kita harus sangat berhati-hati. Tekanan tak terlihat itu tiba-tiba lenyap, dan Miao Liankong menghela napas panjang, pikirannya sedikit tenang. Butiran keringat halus muncul di dahinya. Dia mendongak ke arah Miao Lianhua, yang telah berpaling, kakinya menyentuh tanah dengan ringan saat dia berubah menjadi kelopak teratai merah muda dan menghilang. Saudari, wanita ini sebenarnya kau. Wanita yang mirip dengannya tadi sebenarnya adalah adikku. Miao Liankong kemudian membawa Xiaoyan menjauh dari kerajaan ilahi 10.000 Buddha. Ekspresinya tidak baik. Apakah itu adikmu? Tanya Xiaoyan. Iya, tapi dia tidak pernah sebaik ini sebelumnya, pasti ada yang mencurigakan. Miao Liankong mengangguk dan menjawab. Kita harus segera ke area terlarang. Ada Buddha yang menjaganya, jadi kita tidak boleh bergerak. Begitu seorang Buddha jatuh, formasi cahaya Buddha Cinabar akan segera menguncinya. Miao Liankong memberi instruksi. Xiaoyan tidak berbicara dan terus maju di sampingnya, meninggalkan kerajaan ilahi 10.000 Buddha. Keduanya terus maju dan tiba di lautan spiritual 7 warna di tepi pusaran lubang hitam. Omong-omong, pembentukan lautan kata sangat misterius. Lautan itu lahir di tempat ini, dan semua sisa-sisa dan tulang dikirim ke sini. Seiring waktu, ia membentuk laut mati. Miao Liankong memimpin Xiaoyan ke dalam pusaran lubang hitam. Di dalam pusaran lubang hitam, terdapat mayat-mayat yang membusuk dan pecahan senjata yang hancur. Darah kental membeku menjadi rawa merah gelap, membentuk kontras ekstrim antara neraka dan surga dengan cahaya Buddha yang murni dan berkilauan dari kerajaan ilahi 10.000 Buddha. Bau busuk yang menyengat dan kebencian yang mendalam di sini hampir menjadi kenyataan, menyerang jiwa Xiaoyan seolah ingin melahapnya. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Sebaliknya, tulang-tulang itu menggumpal, seolah-olah disatukan oleh sesuatu, tampak sangat aneh dan menakjubkan. Liankong memimpin jalan, memancarkan cahaya Buddha yang menyilaukan yang menghilangkan kegelapan yang mendekat. Jauh di dalam tempat yang menyeramkan ini, di mana masa yang keruh dan menjijikkan itu menyerupai kotoran, mengapung sebuah danau emas yang sangat megah, sinar 7 warnanya mengalir dan menyatu, kekuatan hidup dan esensi jiwa yang luas dan murni naik dan berputar, inilah lautan roh 7 warna yang legendaris. Kuharap kau akan menepati janjimu dan tidak membahayakan nyawaku, kata Miao Liankong dengan sungguh-sungguh, menunjuk ke lautan cahaya yang seperti mimpi itu.